Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Yustiana dengan nomor NIDN 0409 017604. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan perkenalan untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem, di mana mata kuliah ini ada 3 SKS. Dalam hal ini kita akan mulai dengan. Nah, di sini kita akan melihat deskripsi dari mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar dari sebuah proses analisis perancangan sistem. Jadi di sini kita akan selama 6 bulan ini akan mempelajari bagaimana cara proses atau tahapan menganalisis suatu masalah dalam mengimplementasikan perencanaan terstruktur terhadap model-model perancangan sistem informasi, mekanisme sistem analisis dan perancangan itu sendiri dalam merancang suatu kasus sehingga menjadi sebuah sistem dengan alur yang jelas. Terus dari tujuan perkuliahan ini kita ada lima poin yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, terkait di sini diharapkan itu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar analisis dan perancangan informasi. Terus poin kedua itu terkait mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan merumuskan masalah sistem melalui studi kasus nyata. Terus ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan perancangan terstruktur dan terinci. Terus yang keempat itu adalah mahasiswa mampu menggunakan model-model perancangan analisis sistem. Terus mahasiswa mampu membuat dokumen hasil dari perancangan itu sendiri. Jadi itu adalah poin terakhir. Nah, di sini materi perkuliahan akan dibagi menjadi 14 sesi dengan 2 sesi itu adalah UTS dan UAS. Di sesi pertama kita akan mempelajari terkait konsep dasar analisis perancangan sistem, baik itu secara, jadi di poin pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan deskripsi ataupun makna dari konsep perancangan itu sendiri, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan merasakan sebuah proses perancangan sistem. Terus di sesi kedua kita akan mempelajari itu adalah step-step, langkah-langkah atau brief, deskripsi lebih jelas dari perancangan analisis sistem. Terus sesi 3 itu kelanjutan. Kenapa? Karena proses dari analisis sistem ini akan lumayan panjang. Terus yang keempat, sesi 4 itu akan mempelajari terkait dengan model perancangan sistem secara umum dan terstruktur. Nomor sesi 5 itu akan mempelajari DFD. Itu adalah bagaimana kita dalam proses analisis menghasilkan artefak atau hasil dari analisis dan perancangan itu sendiri. Itu yang untuk sesi 5 dan sesi 6 kita akan mempelajari data flow diagram. Jadi data flow diagram itu bagaimana kita menganalisis sebuah sistem dan merancang sebuah sistem berdasarkan aliran data, bagaimana si data itu mengalir dari satu pihak, dari satu entitas ke entitas lain. Terus sesi 7 itu ada flowchart. Habis itu ada sesi 8. Sesi 8 itu kita melaksanakan UTS. Terus ada setelah UTS kita ada sesi 9. Sesi 9 itu perancangan sistem terinci atau berdasarkan input dan output. Terus sesi 10 eh, sama juga. Kalau yang sesi 9 kita fokus di input dan outputnya, sedangkan di sesi 10 kita fokus di penyusunan database. Sesi 11 kita model perancangan terbaru yang baru terkait dengan pendekatan perancangan berorientasi objek. Jadi ketika perancangan eh, sistem umum dan terstruktur itu analisis dan perancangannya berdasarkan kelakuan data, artinya bagaimana perpindahan data dari masing-masing entitas, sedangkan untuk perancangan berorientasi objek itu berdasarkan objek-objek atau entitas-entitas itu. Jadi si entitas itu kalau asalnya yang dilihat itu data terhadap entitas, kalau sekarang adalah bagaimana si entitas itu melakukan sebuah action. Itu di sesi 11. Sesi 12 sama. Jadi di sesi sebelumnya kita mempelajari metodenya, di sesi selanjutnya kita akan mempelajari outputnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah perancangan, melakukan sebuah analisis harus ada
artefak yang akan kita submit atau di sesi 12 itu adalah UML, Unified Model Language. Itu ada dua sesi, di sesi 12 dan sesi 13. Sedangkan sesi 14 itu lebih ke bagaimana Anda sekalian itu dapat memahami di case apa atau di kasus apa, di studi kasus apa, kita bisa memakai metode yang tepat gitu. Jadi sesi 14 kita mempelajari penggunaan metode analisis secara tepat. Di sesi 15 itu kita akan mempelajari hasil-hasil dari metode perancangan, hasil-hasil dari proses perancangan, hasil-hasil dari metode proses analisis itu harus diimplementasikan ke dalam dokumen. Di sini jadi sesi 15 kita akan mempelajari jenis-jenis dokumentasi analisis perancangan sistem. Jadi di sini biasa kita belajar belajar bagaimana sih membentuk sebuah SRS. Bagaimana sih kita membentuk sebuah software design specification? Bagaimana sih kita membentuk sebuah manual misalnya ketika perancangan itu sudah selesai. Habis itu di sesi 16 itu akan melaksanakan UAS. Kita lanjut ke poin penilaian. Di sini ada 6 yang akan dinilai. Itu yang pertama, kehadiran itu adalah bobotnya 5%. Terus kuis, di setiap sesi kita ada kuis, itu bobotnya 5%. Tugas dan diskusi ketika kita setiap sesi pun, jadi sesi pertama biasa ada tugas akan kita diskusikan, di sesi kedua itu di 10%. Terus ujian tengah semester itu nilainya dari LOI 1 dia dibagi dua itu di 20%. UAS ujian akhir semester itu 30%, dan yang paling penting itu di nomor 6 adalah tugas project, itu di 30%. Kenapa ada tugas project? Karena mata kuliah ini adalah seharusnya project base ya. Nah, dari nilai untuk nilai 85 sampai 100 itu A, untuk nilai dari 73 sampai 85 itu B, 55 sampai 72 itu C, 45 sampai 54 itu D, dan eh, selain dari itu adalah E. Ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan ketika kita mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengikuti semua perkuliahan, baik itu materi, kuis, tugas ujian, dan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Tugas dikumpulkan dalam bentuk JPG, Word, PDF. Itu jangan di zip atau Google Drive. Biasanya kenapa? Kadang-kadang suka ada kesalahan sistem dan itu suka agak repot ya. Terus tugas dikumpulkan tepat waktu. Yang tiga itu tidak ada ujian atau tugas susulan kecuali untuk hal-hal yang mendesak. Kenapa? Ini untuk melatih disiplin dan tepat waktunya Anda ada sekalian. Terus yang keempat, diharapkan mahasiswa itu menjadi proaktif ketika melakukan perkuliahan ini. Sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal terkait penelitian saya. Ini penelitian terbaru saya terkait dengan penerapan microservice di layanan publik, di layanan publik, di mana ini saya melakukan systematic review terkait dengan apa sih bagaimana penerapan microservice di layanan publik untuk menunjang smart governance. Nah, di sini tujuan penelitian saya itu adalah bagaimana meneliti penerapan microservice dalam layanan publik strategis, mengkaji keselarasan antara penerapan sistem dalam hal ini adalah arsitektur microservice dengan prinsip smart governance. Itu yang pertama. Terus metode systematic literature review yang saya lakukan di sini adalah melakukan literature review terhadap 23 artikel, di mana ini rentang tahun dari 2015 sampai 2014 itu menggunakan analisis bibliometrik dan sistem sintesis tematik. Terus tujuan utama microservice di sini adalah menawarkan modularitas, skalabilitas, responsivitas. Namun butuh dalam hal ini, dalam hasil penelitian itu ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa microservice itu menawarkan seperti tadi saya sebutkan, yaitu modularitas, skalabilitas, dan responsivitas. Sedangkan di sisi lain,
Untuk penerapan microservice itu akan membutuhkan kesiapan kelembagaan, kolaborasi antar instansi dan kebijakan yang adaptif. Terus hambatan kritis dari hasil ini setelah saya melakukan beberapa review itu adalah struktur data tata kelola yang terfragmentasi, standar interoperabilitas terbatas, terus budaya birokratif yang resistif terhadap perubahan. Terus kontribusi teoritis microservice ini adalah bukan hanya solusi teknis tapi juga alat strategis reformasi tata kelola publik. Mungkin itu gambaran besarnya. Selain dari sini juga ada beberapa terkait dengan penelitian saya, mungkin bisa lihat di Google Scholar. Itu biasanya saya fokusnya terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Namun karena sekarang proses rekayasa perangkat lunak itu biasanya dikombin dengan penerapan dari artificial intelligence ataupun machine learning. Nah, di sini juga kita sebutin, jadi mengapa analisis perancangan sistem itu penting. Jadi kita berarti sebenarnya itu ada salah satu poin yang sangat penting bahwa ketika membangun sebuah sistem, kita memerlukan sebuah perancangan. Nah, ketika kita melakukan perancangan, tahap pertama untuk membangun perancangan itu kita harus melakukan sebuah sebuah action, itu analisis. Nah, di sini mengapa analisis perancangan sistem itu penting? Itu satu, dia karena ini tidak kenapa penting? Kenapa? Karena ini kalau tidak dilaksanakan dengan benar bahwa akan terjadinya sistem informasi yang gagal atau tidak optimal. Di sini ada beberapa ya terkait dengan bukti bahwa banyak sistem informasi yang tidak optimal. Itu yang pertama, dari laporan Standish Group, Chaos Report, sekitar lebih dari 70% proyek IT itu gagal secara total atau sebagian. Seringkali bukan karena tadi, yang paling penting itu adalah di sini dibilang bahwa seringkali bukan karena teknologinya. Kita harus harus paham sebagai calon engineer, sebagai seorang calon engineer, bahwa yang namanya tools atau sistem itu pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk mempermudah pekerjaan. Jadi ketika Anda merancang sebuah sistem atau sebuah tools, ternyata itu mempersulit, itu Anda bisa dianggap gagal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi, karena kita tidak memahami kebutuhan dari pengguna, ini akan menjadi salah satu poin di sini bahwa kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan benar. Yang ketiga, proses bisnis tidak dipetakan dengan tepat. Terus perubahan organisasi tidak direncanakan dan komunikasi antar tim buruk. Artinya gini, eh, kita coba bedah satu-satu ya. Kebutuhan pengguna tidak dipahami dengan benar. Artinya ketika kita melakukan sebuah perancangan, analisis yang pertama yang harus difahami itu satu, proses bisnis, dua, tujuan dari sistem ini seperti apa, tiga, pengguna butuhnya apa. Karena kadangkala apa yang di benak pengguna atau diobrolkan atau disampaikan oleh pengguna itu kelihatannya sangat kompleks, tapi pada saat ngobrol, pada saat kita diskusi, pada saat kita FGD misalnya, ternyata itu bisa kita simplifikasi. Jadi itu kelebihan, salah satu poin penting dari seorang analis sistem itu adalah bagaimana dia bisa mensimplifikasi sebuah proses. Artinya untuk tujuan yang sama, dia menemukan effort yang sedikit. Kenapa? Karena salah satu tujuan sistem itu adalah, atau salah satu ciri-ciri sistem itu benar itu adalah sistem itu harus bersifat efektif dan efisien. Di mana arti dari efektif itu artinya sistem itu bisa mencapai tujuan, efisien itu dengan effort yang sedikit. Kalian mungkin suatu saat nanti akan paham ketika sudah berkecimpung di dunia industri. Gaji programmer itu beda-beda ya, bener kan? Walaupun sama-sama misalnya Tiara atau Tira itu masing-masing sama bisa pakai Python misalnya. Tapi ada kemungkinan gaji Tira sama gaji Tiara itu beda. Hal itu bisa dilihat dari mana? Bisa jadi untuk case yang sama, untuk modul yang sama, Tira bisa melaksanakannya hanya dengan 20 LOC, line of coding. Sedangkan Tiara misalnya harus sampai 60. Artinya apa? Tira lebih bisa mensimplifikasi dibanding dengan Tiara. Hal-hal seperti itu jadi harus difahami juga. Terus proses bisnis tidak dipetakan dengan baik, artinya proses bisnis itu core-nya sistem, bagaimana sebuah sistem harus dijalankan. Nah, kalau itu tidak baik, udah jelas, itu pasti gagal. Terus yang ketiga itu perubahan organisasi tidak direncanakan. Dalam hal ini mungkin tadi omongan Silvi, bahwa sebenarnya
ketika kita merencanakan sebuah sistem, kita pun harus paham bahwa ada sistem ini yang namanya sistem yang baik itu adalah sistem yang berkembang. Nah, ketika sistemnya harus berkembang, berarti dia harus bisa mengcover atau menunjang ketika terjadinya perubahan organisasi. Terus yang terakhir, komunikasi antar tim buruk juga itu akan berimpact ke poin 2 sama poin 3. Jadi, poinnya di sini adalah tanpa analisis yang baik, sistem sehebat apapun bisa menjadi tidak relevan. Jadi, sebenarnya sebuah sistem informasi itu kita tidak perlu sistem yang canggih atau yang kompleks, tapi yang berguna. Saya sempat punya bawahan, dia orangnya jadul, dia hanya bisa HTML, tapi dia orangnya sangat-sangat simplifikasi. Jadi dia ketika user udah ngomong kemana-mana, dia hanya dengan 2-3 langkah atau 2-3 modul itu semua bisa selesai. Jadi, nah itu yang membuat dia menjadi seorang tech lead. Padahal kalau secara teknis, bawahan dia jauh lebih jago teknisnya. Tapi ketika masalah bagaimana mensimplifikasi sebuah proses bisnis hingga eh, user bisa menerima, itu dia jagonya. Jadi ke depannya yang saya harapkan itu adalah eh, next stepnya ketika Anda paham terkait dengan analisis perancangan itu, next stepnya itu Anda bagaimana Anda bisa mempunyai wisdom terkait simplifikasi sebuah proses bisnis. Next, mungkin kita di sini next selanjutnya itu adalah mengapa jadi salah satu alasannya itu mengapa analisis perencanaan sistem itu penting itu terkait karena transformasi digital itu sangat butuh perencanaan yang strategis. Kenapa? Seperti saya tadi sampaikan bahwa yang namanya sistem informasi itu pada dasarnya harus berkembang. Jadi saya kalau membuat sebuah sistem informasi, kalau tidak banyak yang komplain, saya agak curiga. Kenapa? Karena ketika tidak ada banyak orang yang komplain, saya yakin sistem itu tidak akan dipakai. Artinya sistem tidak dipakai. Jadi kali sepengalaman saya sebagai seorang yang sudah sangat lama berkecimpung di bidang pengelolaan sistem, itu saya curiga. Karena nggak mungkin sistem ketika dibangun, dia langsung 100% jalan tuh omong kosong, nggak ada. Jadi biasanya ketika launching, itu pasti ramai tuh. Ketika ramai saya pasti senang. Kenapa? Karena dari situ kita akan mendapatkan feedback. Bagaimana sistem itu akan dikembangkan ke depannya. Justru ketika habis itu misalnya pimpinan bilang, oke pakai, kita dipakai nggak ada yang komplain. Itu curiga 90% atau malah 100% saya yakin bahwa sistem itu nggak dipakai. Nah, ketika sistem itu nggak dipakai, artinya apa? Berarti secara perancangan si si sistem itu eh, salah, artinya user tidak merasa terbantu dengan adanya sistem itu. Di sini ada salah satu juga aja dia bilang bahwa Indonesia sedang gencar menjalankan transformasi digital dengan peraturan ya, ada kita peraturan terkait SPBE dari mulai IGAF, digitalisasi UMKM hingga sistem ERP di korporasi besar. Di sini ada Telkom, PLN dan Pertamina. Cuman digitalisasi tanpa sistem yang benar hanya akan menambah kebingungan. Jadi bukan efisiensi. Jadi kadangkala ketika kita membuat sebuah sistem, faktor dari siapa penggunanya, who yang akan melaksanakan menjalankan sistem itu sangat pengaruh. Kenapa? Contoh, misalnya ketika saya merancang sistem untuk misalnya untuk kemarin saya buat sistem untuk misalnya di SKK Migas. Saya lihat orangnya ternyata mereka udah pada melek teknologi nih. Jelas kalau ketika saya bikin fitur-fitur yang kekinian, dia oke. Tapi ketika misalnya saya bikin sistem di Papua, saya pernah bikin sistem juga. Itu sistemnya bikin sangat sederhana, sangat sederhana. Tidak banyak neko-neko. Upload, upload Excel habis itu selesai. Upload Excel itu selesai. Kedepannya baru itu artinya kedepannya kita akan bertransformasi dari mulai digitalisasi, otomasi, dari digitalisasi, otomasi, habis itu ke eh, eh, ke terkait dengan penggunaan data kayak gitu. Nah di sini eh, di sini jelasnya tanpa sistem yang benar hanya akan menambah kebingungan bukan efisiensi.
aplikasi akan membantu memastikan bahwa sistem informasi itu yang pertama ya harus dia menyelesaikan masalah nyata pengguna. Itu yang paling penting. Yang kedua, terintegrasi dengan proses yang sudah ada. Kenapa? Pembangunan sebuah sistem informasi itu tidak mungkin kita melakukannya kalau orang Islam bilangnya secara kafah. Artinya seluruhnya udah disistemkan. Enggak, pasti bikinnya kita silo-silo dulu. Nah, karena kita sistemnya bikin silo artinya terlokalisasi di eh, proses bisnis apa, dan itu akan bertahap, berarti sifat yang dia harus gampang terintegrasi itu harus sudah ada. Terus dia yang terakhir itu memiliki desain modular, scalable, dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan modular itu artinya bahwa yang tadi, bahwa sebenarnya masing-masing masing-masing sistem misalnya dari mulai biasanya saya bikin login dulu, dari login tuh kita bikin beberapa sistem itu login harusnya bisa dipakai oleh, artinya si login ini bisa saya usable, reusable. Artinya si login ini bisa kita pakai ke masing-masing modul yang lain. Jangan sampai di aplikasi A saya bikin login, aplikasi B saya bikin login, aplikasi C saya bikin login. Saya bikin sebuah portal. Portal kalau sekarang biasanya kalau nggak pakai LDAP, kita pakai Nyakong terkait dengan desain modal. Scalable. Scalable itu artinya yang tadi saya tekankan bahwa sistem yang baik itu harus bisa berkembang dan berkelanjutan. Artinya tidak stuck di situ. Kenapa? Karena sistem informasi atau teknologi informasi itu sebuah teknologi yang secara kecepatan berkembang itu sangat 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 cepat. Nah, di sini juga harus yang harus kita pahami, sistem itu bukan sekedar hanya tools atau teknologi, tapi harus menjadi solusi. Dalam dalam hal ini eh, harus ditekankan bahwa di sini dibilang ya ada satu quote bahwa sistem informasi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu harus tepat. Jadi jangan sampai ketika kita bikin perancangan itu kita terlalu tinggi mikirnya, padahal secara kebutuhan itu masih di level bawah. Terus analisis perancangan sistem juga bukan hanya soal membuat diagram, DFD, UML atau coding, karena ini adalah sebuah proses. Jadi DFD, UML, coding itu adalah apa namanya, bukan milestone. Itu dibilangnya itu adalah hasil, bukan proses. Padahal yang paling penting itu ada prosesnya. Yang pertama itu ada ini proses. Jadi analisis perencanaan sistem itu ada sebuah proses untuk memahami siapa pengguna, user requirement, masalahnya apa, solusinya seperti apa, dan bagaimana sistem ini akan berkembang ke depannya. Jadi kita harus pahami itu seperti yang saya bilang, siapa yang menggunakan, apa yang akan dia kerjakan, bagaimana itu diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, dan kita ketika merancang sistem kita harus paham juga bahwa bagaimana sistem ini ke depannya. Nah, di sini terkait dengan cara berpikir sistemik ya. Cara berpikir ini yang saya harapkan bahwa Anda-Anda sekalian itu harus mulai berpikir terstruktur. Jadi kita mulai dari masalahnya apa, solusinya seperti apa, desainnya bagaimana, implementasinya bagaimana. Nah, di sini juga Mas yang diharapkan untuk mencapai poin pertama itu kita butuh berkolaborasi. Kenapa? Karena sistem ini dipakai hanya tidak hanya biasanya ya, tidak hanya dipakai untuk satu kepala, tapi mungkin untuk banyak kepentingan. Berarti kita harus berkolaborasi lintas fungsi. Baik itu di user, programmer, analis bisnis, ataupun manajer. Misalnya, kalau user udah pasti ya, kalau user udah pasti kita akan berpikir bagaimana si aplikasi ini harus dipakai. Jangan sampai itu tidak dipakai, tidak sesuai secara proses bisnis. Yang kedua, bagaimana sih kolaborasi lintas terhadap programmer? Jangan sampai kita merancang sesuatu yang programmer nggak bisa. Jangan sampai kita, oh udah kita bikin aplikasi yang bisa membaca upload biasanya kan Excel ya. Bisa kita bisa membaca PDF pakai OCR. Secara teknologi bisa. Tapi nggak mungkin misalnya ketika oh ada project nilainya cuma 400 atau 300 bikin OCR jangka waktunya cuma 3 bulan. Itu jelas nggak mungkin. Gitu. Yang kedua, terkait dengan analisis bisnis. Ya, analisis bisnis itu tadi, bagaimana si user melakukan apa. Yang ketiga, manajer. Manajer tuh itu yang menjebatani, harusnya menjebatani antara user, staffnya dalam hal ini adalah programmer, analis bisnis, dan macam-macam,
terus dengan perusahaan biasanya. Yang ketiga itu melatih untuk membuat keputusan berbasis data dan alur kerja yang nyata. Next. Di sini ada beberapa profesi ya yang biasanya sangat harus mempunyai kemampuan terhadap analisis perancangan sistem. Itu yang pertama, sistem analis, bisnis analis, ERP, konsultan, digital transformation officer, UX designer, product owner, atau IT manager. Jadi di sini menurut World Economic Forum di 2020, analytical thinking and system design adalah salah satu dari 10 skill paling dicari di dekade ini. Kenapa? Jadi ketika kita bisa berpikir secara sistematik terkait bagaimana melakukan sebuah analisis sampai membuat sebuah sistem, perancangan, itu tidak hanya berguna ketika kita membangun sebuah sistem. Informasi ya, sistem informasi. Kenapa? Karena sistem tuh banyak, bisa sistem informasi, sistem macam-macam lah. Itu sangat banyak. Jadi itu salah satu skill yang emang harus difahami. Nah, di refleksi ini Indonesia dan sistem digital yang pertama adalah kita tidak harus mengalahkan negara maju di sisi teknologi tinggi. Yang paling penting terkait dengan teknologi itu adalah bagaimana teknologi itu tepat guna. Dalam artian dia bisa melakukan sesuatu dengan efisien dan efektif. Kita bisa unggul melalui diferensiasi, kolaborasi, keberlanjutan, dan adaptasi digital. Sistem harus sesuai dengan budaya, mudah digunakan, dan berdaya guna lokal. Pembukaan untuk mata kuliah di semester ini. Di sini cakupan materi di semester ini kita ada 5. Analisis kebutuhan, studi kelayakan, desain sistem, implementasi dan pengujian, dokumentasi, dan pemeliharaan. Di masing-masing ini merupakan sebuah rangkaian dari sebuah rangkaian analisis dan perancangan. Jadi ada proses analisisnya, ada proses perancangannya, analisisnya di nomor 1, perancangannya di nomor 3. Sedangkan studi kelayakan itu tadi yang mungkin yang sempat disinggung sama Silvi bahwa sebenarnya salah satu yang dianggap menjadi apa namanya menjadi bottleneck ketika perancangan sistem itu tidak dipakai adalah masalah biaya. Berarti dia di sini di nomor 2. Desain sistem itu desain pembuatan UML dan macam-macam, desainnya seperti apa. Di sini implementasi dan pengujian, artinya pembuatan, dokumentasi dan pemeliharaan. Nah, di masing-masing step 1, 2, 3, dan 4, dan 5, itu harus ada dokumentasinya. Kalau untuk di analisis kebutuhan, biasanya kita keluar yang namanya SRS. Kalau yang di sini kita keluar dokumen terkait feasibility study. Sedangkan di nomor 3 itu ada SDS, Software Design Specification. Sedangkan di implementasi ini keluarnya adalah dokumen teknis. Dokumen teknis itu terkait coding macam-macam, terus bagaimana infranya dibentuk. Di nomor 5 itu akan muncul pemeliharaan. Sebelum ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Atau saya bacain dulu ya, tugas reflektifnya itu adalah, sebenarnya ini tugas perseorangan, itu identifikasi organisasi, UMKM, sekolah, RT, RW, dan sebagainya. Terus yang kedua, dari identifikasi organisasi itu kalian jelaskan kebutuhan sistemnya apa, studi kelayakannya seperti apa, desain awalnya seperti apa. Tapi ini hanya dalam bentuk garis besar ya, dikumpulkan dalam ringkasan 1 halaman. Sebelum saya tutup, kita coba berdiskusi. Mangga, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Siapa? Tira atau Silvi ada yang mau ditanyain? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Siapa? Siti ada yang mau ditanyain atau Silvi? Mangga. Kalau perbedaannya analisis sistem sama desain sistem lebih spesifiknya itu apa ya, Pak? Jadi gini, sistem itu objek ya. Objek yang sudah jadi. Artinya agak susah juga kita ngomongin sistem dalam hal ini sistem informasi ya. Karena sistem informasi itu sifatnya intangible. Artinya dia secara kasat mata tidak terlihat. Sistem informasi itu secara bentukannya ya. Kalau misal gini, sistem informasi itu bentukannya pasti bentuk, kalau dilihat ya bentukannya, kalau di CD ya CD. Kalau kita disimpannya di dalam Git ya Git doang, akses doang. Sedangkan desain sistem tuh outputnya itu adalah sebuah sebuah langkah awal untuk membentuk sebuah sistem. Contoh, kalau kita agak susah membayangkan terkait dengan sistem informasi dan desainnya seperti apa, itu kita bisa bayangkan ketika kalian membangun sebuah rumah, itu biasanya rumah yang bagus sih, atau kita ngomongin idealnya, itu harus ada desain arsitekturnya kan. Nah, desain arsitekturnya itu
yang disebut perancangan, analisis perancangannya di situ. Kenapa? Kita nggak semua orang bisa gambar rumah, tapi tidak semua orang bisa ngitung rumah. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin saya tutup sekian. Di sini ada salah satu bahwa tadi seperti saya bilang bahwa analisis perancangan itu bukan hanya membentuk teknologi, tapi kita harus berguna